Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa razuqna fahma wa razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarrib lana fi dinina wa dunyana wa akhrana, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan majelis kita ini terus-menerus diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh pengikutnya. Harapannya adalah kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kembali masih di dalam keutamaan salat sunnah. Di pertemuan yang lalu dijelaskan keutamaan salat sunnah setelah wudu. Kemudian kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa bi ulumihi wa nafa'ana fid dharain amin. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Bakr radhiyallahu anhu, laisa 'abdun yadnubu danban fayaqumu wa yatawadda wa yusalli rak'ataini summa yastaghfirullah illa ghufira lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau menyampaikan, laisa 'abdun yadnubu danban, tidak seorang pun seorang hamba yang tidak berdosa. Pasti semuanya di masa lalunya mungkin banyak dosa, baik yang kecil maupun yang besar, yang disengaja maupun yang tidak sengaja, pasti berdosa. Lawang namanya manusia. Rasa wong Jawa menungso menus dosa. Manusia diambil dari dua kata, man dan nusia. Man manusia, nusia yang dilalaikan oleh Allah. Artinya al-insal makhallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lalai. Pasti salah. Pernah sahabat Abu Darda itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ausani, wasiatkan atau nasihatkan kepada saya, la atamassaku ba'dahu, yang kemudian aku berpegangan dengan itu selamanya. Rasulullah memberikan wasiat yang pertama, ittaqillaha, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Kemudian yang kedua, beliau mewasiatkan kepada sahabat Abu Darda, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau kamu melakukan keburukan, kesalahan, kelalaian, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti kamu untuk melakukan kebaikan. Karena setiap kebaikan itu akan menghapus kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadis ini menjelaskan begitu. Laisa 'abdun yadnubu danban fayaqumu wa yatawadda. Tidak seorang pun seorang hamba yang tidak berdosa, pasti berdosa. Namun dosanya itu kemudian diiringi kebaikan. Fayaqumu wa yatawadda. Lalu dia bangkit, kemudian dia berwudu,
setelah wudu wa yusalli rak'ataini, kemudian sholat dua rakaat. Seperti kemarin, sholat sunnah ba'dal wudu, sholat sunnah setelah wudu. Summa yastaghfirullaha illa ghufira lahu. Setelah selesai sholat sunnah wudu, misalkan dia baca istighfar sekali atau 3 kali, tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Berapapun istighfarnya dibaca, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali boleh, 100 kali itu malah lebih bagus. Illa ghufira lahu. Kata Nabi, maka dosa-dosanya itu di masa lalu itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani, di sini ini menjelaskan betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala menika sangat agung, sangat luas. Dan luasnya rahmat Allah itu tidak sebanyak dosa daripada hamba yang berdosa. Berapapun dosa yang dilakukan selama hamba itu memohon ampun terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya diampuni oleh Allah. Dan ini adalah sifat Rahman Rahimnya. Ampunan itu diberikan Allah selama ruh itu belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah sampai di tenggorokan, ketika dia bertobat, maka taubatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih ruhnya masih ada, walaupun sakit parah, tapi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni. Ghafarallahu dzunubana wa qabila taubatana. Dijelaskan bahwa dengan sholat sunnah ba'dal wudu tadi, dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin menjadi hamba yang baik, selain pelaku dosa itu sendiri kemudian mengiringi dosanya dengan kebaikan, ini juga ada pesan kepada kita dari hadis ini, untuk menjadi baik itu bersifatlah seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengampun, jangan pemarah, jangan pendendam. Allah tadi seberapapun hambanya mendurhakainya, ketika datang minta ampun diampuni. Nah, begitu pula kita kalau ingin menjadi hamba yang baik dan tidak pikiran, nggih. Karena beratnya kehidupan itu kan ada pada pikiran kita sendiri. Ada pada pikiran kita sendiri. Makanya dalam kitab Al-Hikam itu, kalau kita ingin hidup ini mudah, hidup ini nikmat, hidup ini tenang, santai, itu salah satunya menyikapinya itu dengan sifatnya Allah, seperti sifatnya Allah. Di antara contohnya ini, ketika ada orang-orang yang di sekitar kita itu kalau melakukan kesalahan, apalagi orang-orang yang kita cintai, itu maafkanlah. Nggih. Kita punya istri, pasti istri kita punya salah sama kita, atau sebaliknya kita pun juga punya kesalahan kepada istri. Nggak mungkin. Tadi dikatakan manusia itu pasti punya kesalahan, manusia itu pasti berdosa. Anak punya salah kepada orang tuanya, begitu pula orang tua pun juga punya kesalahan kepada anak-anaknya. Maka di dalam kitab Al-Hikam itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari, kun ausafi bi sifatillah, jadilah kamu mempunyai sifat seperti sifat-sifatnya Allah. Di antaranya tadi, pemaaf, jangan pendendam, jangan pemarah. Kalau kita punya sifat pendendam, pemarah,
maka berapapun kebahagiaan yang ada pada kita itu tidak akan pengaruh. Kalau kita mengingat kekurangan-kekurangan itu tadi. Makanya bebaskan hati ini, bebaskan pikiran kita ini dari pendendam, dari pembenci, pemarah, biar hidupnya bahagia, hidupnya selalu senang. Ya. Kalau kita mau merenung betapa kita itu sangat jeleknya kepada Allah. Ya, sangat jeleknya kepada Allah. Allah itu sudah ngasih kita itu tanpa batas. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya engkau ingin menghitung nikmat yang sudah diberikan Allah kepadamu, la tuhsuha. Kamu tidak akan pernah bisa mampu untuk menghitung. Dari kita bangun tidur, jangan bangun tidur, kita dikasih nafas saja sudah hitungannya berapa itu. Kita bisa ketip dan itu hitungannya berapa, nun sewu bisa kentut aja, itu betapa mahalnya itu, bisa kentut itu saja. Ikhwani rahimakumullah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak ada batasannya dan tidak dimintai apapun oleh Allah kecuali Allah hanya diibadahi saja, titik. Diibadahi saja. Selain ibadah yang wajib apa? Ya ini tadi. Ini tadi. Di antaranya mengibadahi Allah tadi, jadilah kita punya sifat seperti sifatnya Allah tadi. Nah ini pelajaran hadis yang kita ambil dari hadis yang kita baca tadi. Selanjutnya wa Ahmadu an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebentar lagi insyaallah tidak sampai 1 bulan, kita akan memasuki bulan Ramadan. Punya bulan, masuk bulan Ramadan. Tadi jangan ada dosa di antara kita. Artinya sebelum masuk bulan Ramadan kita silaturahim, saling memaafkan sebelum masuk Ramadan. Karena di antara sebab yang menyebabkan kita itu berat untuk beribadah itu dosa, kesalahan. Makanya sebelum masuk Ramadan, agar supaya Ramadan kita itu bisa maksimal, bisa istiqomah, boten obor blara. Nggih. Umume Ramadan niku obor blara, nggih. Pertama murupe niku buanter, sak banter-bantere bar niku entek. Sedina, rong dina, telung dina sing terawih niku full. Seminggu wis mulai aras-arasen. Nggih. Wis mulai males atau niku wis kata alasan. Nah, niku kita tunjukkan di bulan Ramadan itu agar supaya selalu istiqomah. Nah ini diantaranya dosanya dibersihkan. Di antara manusia dosa-dosa kita dibersihkan. Dengan Allah tadi sudah setiap keburukan kita iringi dengan kebaikan. Wad-Dailami an Ibni Abbas, diceritakan dari Imam Dailami dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, al-idani wajibani ala kulli halimin min dzakarin wa unsa. Wa sahha aidan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuwadhibu ala salatil idaini fa hiya sunnatun muakkadatun indana wajibatun kal a'yan indana Abi Hanifah wa yukaffiru man ankara masyru'iyatiha. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, 2 sholat lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha
hukumnya adalah wajibani ala kulli halimin. Hukumnya adalah wajib atau kewajiban bagi orang yang sudah akil balik ala kulli halimin min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dia statusnya sudah akil balik, maka sholat Idul Fitri besok dan selanjutnya sholat Idul Adha itu hukumnya adalah wajib. Nah, wajib ini tadi, hadis ini ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Walaupun hadis ini tadi wasahha aidan anna sallallahu alaihi wasallam kana yuwadhibu ala salatil idain. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan salat Idul Fitri ini. Dan ini sahih hadisnya. Namun menurut madhab kita, madhab Syafi'iyah, hukumnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha sunnatun muakkadatun. Hukumnya sunnah muakkad. Seperti tadi, sunnah muakkad itu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun sunnah, tapi tidak pernah ditinggalkan. Kalau menurut keterangan ini tadi, maka hadis ini hukumnya wajib. Wajib. Yang mewajibkan Imam Syafi'i itu juga pendapatnya, beliau juga mengatakan hukumnya wajib. Sebagaimana Imam Abu Hanifah pun juga menghukumi sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya wajib. Kata Imam Abu Hanifah, barang siapa yang mengkufuri kewajibannya, ora wajib. Sama nih, ada orang yang begitu beranggapan tidak wajib. Si wajib itu sholat 5 waktu. Ini kata Imam Abu Hanifah. Atau mengingkarinya, mengingkari disyariatkannya sholat 2 lebaran tadi, maka dia dihukumi orang yang kafir atau orang yang keluar dari Islam atau murtad menurut Imam Abu Hanifah. Nah, niki abad niki menurut Imam Abu Hanifah. Padahal masih banyak orang itu yang belum menjalankan salat Idul Fitri ataupun salat Idul Adha. Kadang-kadang nun sewu ada orang itu yang tidak berilmu, belum tahu, belum dekat kepada Allah juga, apalagi anak-anak muda itu, pas waktu Lebaran itu seperti tahun baru saja, merayakan Lebaran itu dengan minum-minuman, wonten boten, merayakan Lebaran dengan minum-minuman, malam dengan mabuk-mabukan. Tidak hanya anak muda, ternyata bapak-bapak yang muda itu juga masih seperti itu. Malam kebanyakan minum, akhirnya mboten iso tangi suwe. Keselen gitu. Nah, itu banyak terjadi. Nah niku riyen niku kula ngopeni bocah-bocah sing model-model ngoten niku. Jadi pas waktu waya riyaya mensyukuri kemenangan dengan minum-minum, ya Allah. Nggih, dunia kota niku nggih. Mensyukuri dia minum dunia dengan minum-minum. Baik, kita lanjutkan kembali. Wa Abu Dawud an Zaid bin Sabit. Hadis ini diceritakan dari Imam Abi Dawud dari sahabat Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini sahabat yang pertama diperintah oleh Nabi Muhammad SAW untuk menulis Quran. Tapi belum dikumpulkan, ditulis. Jadi sekretarisnya siapa? Rasulullah SAW. Juga sahabat yang pertama kali diminta oleh Sayyidina Umar mengimami sholat tarawih. Sholat tarawih. Nah, kebid'ahan yang pertama terjadi setelah wafatnya Nabi adalah sholat tarawih.
Karena dulu sholat taraweh di zamannya Nabi nggak ada, dan tidak ada namanya sholat taraweh. Yang membuat sholat taraweh itu ya para sahabat. Saat ini kan kenapa bener-beneran sholat taraweh? Sholat taraweh yang bener sakmini rakaat. Dan semua mengklaim benar. Sebetulnya kebenaran itu harus diuji, keabsahannya harus dikonfirmasi. Orang yang mengatakan benar itu dengan pendapat itu harus diuji kebenaran itu. Makanya ilmu itu harus diujikan. Kalau ilmu itu tidak diujikan, maka kita tidak tahu mengukur kebenaran itu seberapa. Ini nggak ada dalilnya. Nah itu ketika mengatakan tidak ada dalilnya harus bisa menyebutkan mana dalilnya. Karena kalau secara tekstual semuanya itu dihukumi bid'ah, ya kita ini pelaku bid'ah. Salatu ahadikum fi baitihi afdalu min salatihi fi masjidi hada. Kata Nabi, salatu ahadikum fi baiti, salatnya salah satu di antara kalian di rumahnya masing-masing. Dimaksudkan di sini adalah salat sunnah, salat sunnah, bukan salat wajib. Kalau wajib ya tetap baik itu berjamaah, tempatnya yang paling baik ya di masjid. Kalau sholat masjid itu harus ditampakkan, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Tapi kalau ibadah sunnah itu sembunyi-sembunyi lebih afdal daripada ditampakkan. Ini kadang-kadang kebalik-kebalik. Yang sunnah-sunnah atau yang mubah kadang ditampakkan, yang wajib malah disembunyikan. Nah, itu kebalik-kebalik. Kata Nabi, salat kalian itu di rumah kalian sendiri afdalu min salatihi fi masjidi. Itu lebih utama daripada dia salat fi masjidi, di masjidku. Masjidnya Nabi itu berarti Masjid Nabawi. Masjidnya Nabi. Salat di masjidnya Nabi 2 rakaat itu sama dengan 100 rakaat. Kalau di Masjidil Haram 1000 rakaat. Nah, kalau dengar hadis ini berlawanan nanti bagi orang yang umroh. Kalau pakai hadis ini, akhirnya kita pakai apa? Kita pakai dalil ini salat di hotel akhirnya. Salat sunnahnya di hotel. Tidak begitu ikhwan. Mboten kados mekaten pemahamannya. Ini kalau kita salat di rumah tidak ada fitnah untuk diri kita. Atau kalau kita salat di masjid itu ada fitnah, maka lebih baik sholat di rumah daripada di masjid. Nah, fitnah itu macam-macam, terutama fitnah di dalam hati, terutama di dalam hati. Misalkan contoh yang mudah, sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah. Misalkan kita sholat sunnah ba'diyah di rumah misalkan. Nah, takutnya kita nggak bisa istiqomah. Kalau kita ba'diyahnya di rumah, kadang mampir dulu, jagongan sih, ngopi sih neng teras, nanti di jalan ketemu teman, mandek sih. Akhirnya kalau sudah sampai di rumah, boten saged sholat ba'diyah. Nah, itu lebih baik sholat sunnahnya di masjid saja. Ngoten nggih? Nah, begitu. Atau kalau bila mana pada umumnya di Masjid As-Sholeh misalkan, ini orang-orang setelah sholat wajib itu, setelah sholat wajib lagi piye mangane,
Ambek ambune kemrepik ini. Oke. Di Masjid As-Shalih niku boten wonten tiyang ingkang melaksanakan ibadah sholat sunnah misalkan. Yuk, ini orang-orang kok lamcing ya, bersalam pelencing. Nah terus kita misalkan Bismillah saya niat sholat sunnah biar yang lainnya nanti mengikuti. Atau kita niat memakmurkan masjid maka baik. Nah intinya semuanya itu kembali kepada niat. Kembali kepada niat. Wa Ibnu Abi Syaibah an rajulin tatawwu'ur rajuli fi baiti yuzidu ala tatawwu'i dan nas ka fadli salatir rajuli fi jama'atin ala salatihi waqtahu. Katanya Imam Ibnu Syaibah, beliau mengomentari tentang pendapatnya seorang ulama. Tatawwu'ur rajul, salat sunnahnya seseorang di rumahnya, yazidu ala tatawwu'i indan nas, itu menambah kesunahan kepada dirinya indan nas, daripada dia sholat di tengah-tengah manusia. Artinya banyak manusia yang mengetahui dirinya. Sholat sendirian, manusia tidak tahu dia melakukan sholat sunnah di rumahnya, itu lebih baik daripada dia sholat sunnah tapi manusia semuanya tahu. Wah, wong kae rajin ya, wong kae sergap ya, nggih. Wong kae rajin, wong kae sergap, nggih. Nah, kalau saya pakai hadis ini ya nggak bisa. Saya salat sunnah di rumah, badal isya lah wis telat badal isya. Leren kudur sih gitu, muter-muter sih nggih. Nah, tadi kembali kepada niat. Kafadli sholatir rajuli fi jama'atin ala sholatihi wahdahu. Keutamaannya orang yang sholat sunnah di rumahnya dan tidak diketahui oleh siapapun itu seperti keutamaan dia sholat berjamaah ketika sholat wajib daripada dia sholat sendiri. Kebalikan, kebalikan. Kalau sholat wajib itu afdolnya berjamaah. Di masjid, di rumah, terserah. Tapi kalau yang paling utama ya sholat di masjid, karena masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Ibnu Asakir dari sahabat Jabir, man shalla rak'ataini fi khala'in la yarahu illallahu wal malaikatu kutiba lahu bara'atun minan nar. Siapa yang sholat 2 rakaat, sholat sunnah maksudnya, fi khala'in, di tempat yang sunyi, la yarahu, tidak seorang pun melihat ia sholat, illallahu wal malaikah, kecuali Allah melihat dia, wal malaikatu, dan para malaikatnya, kutiba lahu bara'atun, maka dia dicatat baginya bara'atun minan nar, bebas dari api neraka. Ada tambahan itu dalam hadis yang lain, kecuali Allah, malaikat, dan jin. Kecuali Allah, malaikat, dan jin. Tapi tidak semua jin itu bisa melihat kita. Jin itu memang kasat mata bagi kita nggak bisa melihat. Tapi ada orang itu yang diberikan ridho sama Allah bisa melihat jin, tapi dengan wujud yang bukan aslinya. Yang tahu aslinya itu hanya Allah dan Rasulnya. Begitu pula manusia itu tidak semuanya bisa melihat jin. Tidak bisa melihat jin. Tapi kalau sifat-sifatnya, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, di sekitar
kita. Banyak sekali jin yang doyan blanggreng nih. Banyak sekali. Sama halnya jin tidak semuanya mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala bisa melihat manusia, karena alamnya berbeda. Paham betul? Makanya hadis ini tadi disebutkan illallah wal malaikah, kecuali Allah dan malaikat. Kalau malaikat itu pasti melihat kita, karena memang ada malaikat-malaikat itu yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengawasi kita. Malaikat itu, kecuali dalam 3 keadaan. Malaikat itu menjauh dari kita. Ketika dia buang hajat, baik hajat kecil ataupun hajat besar, dan ketika dia mandi, dan yang ketiga ketika junub. Orang yang junub habis berhubungan, selama dia belum mandi, maka malaikat-malaikat rahmat itu menjauh dari dia. Tetapi malaikat pencatat amal ya tetap, malaikat Israel gitu tetap. Mung hati-hati dalam keadaan junub, turung dan adus, Israel salam. Hati-hati. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sinten jenengan kok saged mlebet teng griya kula? Kula Israel. Wah, ternyata kamu hebat ya, bisa dapat tamu malaikat, malaikat Israel. Dan itu pun di akhir hayat. Jadi tidak semuanya sama. Manusia tidak semuanya bisa melihat jin, begitu pula jin tidak semuanya bisa melihat manusia. Lah kok wedi? Ya mau. Semuanya itu ada dalam pikiran kita. Takut, bahagia, susah, itu semuanya ada dalam pikiran kita sendiri. Kita takut itu kan dengan benda. Kalau kita belajar ilmu tasawuf itu disebut dengan al-aqwan. Makanya ada qasidah itu la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, al-ma'bud fi kulli zaman, dan seterusnya. Jadi bahagia, sedih, takut itu sebetulnya tidak ada. Itu sebetulnya tidak ada. Lah kenapa itu ada? Ya karena kita menyandarkan kepada pikiran kita. Kalau di dalam ilmu kitab Al-Hikam itu begitu. Dan itu kebanyakan manusia itu begitu. Nah, manusia yang hebat, yang super, orang-orang soleh, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut kepada mereka. Kenapa? Karena semua kejadian al-aqwan al-hadatsiyah, kejadian-kejadian yang sifatnya baru ini mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita takut itu kan karena dan sewu ana wong kok mumet ya, misalkan nih mantun ngoten diperiksa barang ngoten alate nyebutke angkane, wah darane 180. Wah nggih ngoten. Nggih akhire wedi mumet nih Pak. Sansaya metu angkane tambah mumet. Lah terus gimana? Ora usah priksa wis. Sing garakno wedi niku alate niku lho. Dadi ora usah diperiksa. Nggih, gampangane ngoten mawon, Pak. Nun sewu, bukan saya tidak mengajarkan ikhtiar mboten. Maksudnya rasa takut, bahagia, sedih, susah, bingung itu hanya pikiran kita. Karena kita menyandarkan semuanya itu kepada diri kita. Nggih. Bukan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Ngoten nggih. Jadi orang yang sholat 2 rakaat di tempat yang sunyi, tidak diketahui oleh siapapun, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bara'atun minan nar, bebas dari api neraka. Bara'atun min adzabil qabri, juga bebas dari siksa kubur. Juga bebas dari siksa kubur. Bapak Ibu, setiap habis sholat jangan dilupakan doa ini. Allahumma firli dunubi wa khatayaya kullaha. Saged Allahumma fir dunubi, Allahumma firli dunubi wa khatayaya kullaha. Kula artosaken nggih. Ini doa setiap habis sholat dibaca Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini. Allahumma firli, duhai Allah, ampunilah dosaku, dunubi, dosa-dosaku, wa khotoyaya, dan kesalahan-kesalahanku, kullaha, semuanya dosa, semua kesalahan, ampunilah. Saya ulangi lagi, Allahumma firli dunubi wa khotoyaya kullaha. Pendek nggih. Nah, iki eling, engko dipraktekke. Apa mang ya? Maka kalau ingin tahu nanti dicari di channelnya Pak Agus itu. Alhamdulillah untuk salat-salat sunnah sudah sampai di kitab ini. Insyaallah kita akan lanjutkan bab yang lainnya di pertemuan yang akan datang. Barangkali ada yang mau dipertanyakan. Nah, sing pundi sik iki? Itu tadi masalah jin tadi. Bedanya jin sama itu apa? Oke. Bedanya jin sama tuyul nggih. 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 Beda suku saja. Nggih. Beda suku saja. Ya, kalau ya beda suku. Jadi kalau manusia itu misalkan Jawa Barat sama Jawa Timur gitu aja, atau Madura sama Jawa. Ngaten nggih, sampun? Nggih. Monggo. Bedanya antara azam dan niat itu gimana? Nggih. Azam dan niat. Azam itu himmatun qawiyah, himmatun 'aliyah. Keinginan atau cita-cita atau harapan yang kuat, itu namanya azam. Himmatur rijal tuhjibul jibal. Keinginan yang kuat seorang pemuda itu bahkan bisa merobohkan gunung yang megah itu. Katanya Bang Roma, gunung kan kudaki, lautan kan ku seberangi, karena jatuh cinta gitu. Jadi azam itu kemauan yang kuat, keinginan yang keras. Misalkan saya ingin umroh. Kalau melihat kemampuan finansialnya, kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin ini. Pemasukan dan pengeluarannya itu boten balance. Tapi dia ini punya kemauan yang kuat, punya azam yang kuat. Akhirnya dia nabung, disisihkan 2.000, disisihkan 5.000, setiap harinya begitu. Nanti entah terkumpul dalam 1 bulan, entah 300, entah 500. Nah itu namanya azam. Oke? Lah kalau niat itu adalah bentuk satu azam yang sudah dalam pelaksanaan, atau azam itu sudah terrealisasi. Nah itu niat. Nah ngecak kene azam itu ada di dalam niat. Karena niat itu adalah fi'lun makrunun bi awalil ibadah.
Niat itu adalah perbuatan yang bersamaan dengan awal dari ibadah. Contoh, sholat. Sholat Isya misalkan. Kita sholat Isya, pas waktu kita takbir, Allahu Akbar. Lah Allahu Akbar ini sambil disematkan di dalam hati kita niat sholat Isya. Makanya madhab kita, madhab Syafi'i itu mengajarkan kepada kita untuk talafudun niat, melafatkan niat. Misalkan kita baca usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, setelah dilafatkan itu diingat-ingat di dalam hati, ditaruh di sini, ditaruh di dalam hati. Ketika kita takbir ini adalah awal dari pekerjaan sholat. Nah, pas waktu takbir itu, lafaz itu tadi itu yang disimpan di dalam hati itu dikeluarkan bersamaan dengan takbir tadi. Nah, itu namanya niat. Jadi berbeda nggih, niat dengan azam. Contohnya lagi, ada orang dari rumah dengar qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Wah, lari dari rumah. Grujuk. Langsung sampai di sini. Allahu Akbar. Seumpamanya nggih. Langsung Allahu Akbar. Loh, kamu sudah niat? Sudah. Di mana? Di rumah. Nah, itu bukan niat di rumah. Itu namanya azam. Karena niat itu tadi bersamaan dengan apa? Pekerjaannya ibadah. Kemudian ditanya lagi, loh sudah niat? Allah sudah tahu apa yang saya niatkan. Enggak, tidak bisa. Niat itu harus rukunnya niat itu ada 3. Rukunnya niat, maksudnya wajibnya niat itu ada 3. Nopo bil qasdi, dengan disengaja, muayyan, harus ditentukan, disengaja, ditentukan, ditetapkan. Nah, kemudian yang ketiga, hati. Nggih, itu rukunnya niat. Nah, paham betul? Nah, itu yang kadang jarang diketahui. Nah, biasanya orang-orang yang seperti itu, maaf, awal ngajinya itu nggak ngaji sama ahlinya, sama orang-orang yang kenal fikih, langsung ngajinya Quran, langsung ngajinya hadis. Nah, ini kan bahaya. Oke. Bahaya. Makanya harus kepada ahlinya. Kalau di tempat kita ini ahlinya itu yang biasanya dipanggil Pak Kiai. Bukan Kiai Kiai yang pegang-pegang pondok ya. Sing pegang-pegang pondok sing murid tenanan ngoten nggih. Bukan kiai struktural. Ngurusi organisasi celuk kiai ya ngoten-ngoten. Nggih. Ngoten nggih. Jadi yang faham dengan ilmu. Para ulama ahlu dzikir. Nggih. Nggih. Sebenarnya kebiasaan itu mengambil teman kita, teman bekerja. Nggih. Terus saya waktu itu dan teman. Nggih. Nggih. Wah, belum bisa tidur itu hukumnya gimana? Wah, susah saya hukumi. Iya, nggak apa-apa, nggak ada. Nggih, itu hanya cara saja, teknis saja. Jadi sholat witir itu boleh diawalkan, boleh diakhirkan setelah tidur. Diawalkan sebelum tidur, diakhirkan setelah tidur. Tapi kalau resepnya saya punya. Kalau jenengan nggak bisa tidur, saya punya resepnya. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, pegang tasbih. Habis sholat 2 rakaat, pegang tasbih, dzikir, pasti tidur. Oke, ini resepnya. Lah yang maunya kita kan tidur di kasur pakai guling telentang enak itu enggak.
Tidur sambil duduk itu sama tidur, sama saja. Nggih mboten? Itu tidur. Dan saya apalagi usia sepuh-sepuh. Itu biasanya kenyamanannya tidur itu sudah diambil sama Allah. Nah, ngerti ya cari ini Gusti Allah. Gue ngejar gue ngejar ibadah yang banyak ketinggalan. Sampun nggih ngoten nggih. Alhamdulillah. Dari kami cukupkan, ada salam dimaafkan, walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.